Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik sekalian? Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini senang sekali kakak bisa mendampingi adik-adik dalam belajar online bersama bimbingan dan konsultasi belajar BKB Nurul Fikri. Ya, adik-adik harus tetap semangat dalam kondisi apapun. Ya, insya Allah kami di Nurul Fikri akan senantiasa untuk mendampingi belajarnya adik-adik. Sebelum masuk ke pelajaran, ya kakak mengingatkan untuk adik-adik follow up di IG NF Bekasi, juga subscribe YouTube NF channelnya ya. Baik, adik-adik perkenalkan dulu ya, nama kakak Kak Sururi Afif, kakak pengajar BIP, bimbingan dan informasi belajar ya. BIP, bimbingan dan informasi pendidikan. Masih ingat ya adik-adik ya, BIP ya. BIP adalah pelajaran di dalamnya ada pembinaan akhlak Islami gitu ya, lalu juga ada berkaitan dengan informasi pendidikan, pembangunan soft skill gitu ya, dan juga berkaitan dengan motivasi belajar ya. Ya baik adik-adik, pada kesempatan kali ini kakak pengen sharing atau diskusi ke adik-adik sekalian salah satu materi BIP yang menarik nih. Nama materinya adalah jangan takut gagal. Kenapa namanya jangan takut gagal? Gitu ya. Kakak pengen sharing bahwasanya banyak sekali orang yang tidak berhasil di masa depannya gitu ya. Itu karena pola berpikirnya yang tidak tepat atau masih salah gitu ya. Gitu. Banyak yang menganggap bahwa kalau kita pengen sukses lalu kita nggak berani mencoba gitu ya. Kenapa nggak berani mencoba? Karena takut gagal gitu ya. Padahal setiap orang sukses di masa depan biasanya mengawali usaha-usahanya dengan berbagai kegagalan. Bedanya buat orang yang sukses ketika dia gagal, dia pantang menyerah. Sementara mereka yang benar-benar gagal, ketika dia gagal dia tidak mau mencoba kembali. Baik, ya. Adik-adik itu suka main game ya. Suka ya main game. Oke. Macam-macam ya. Boleh nggak main game? Boleh ya. Tapi jangan berlebihan gitu ya. Ya, tapi nggak boleh berlebihan gitu ya. Kalau adik-adik main game, tentu adik-adik tahu ya ada level-level di dalam permainan game. Ketika kita berhasil masuk atau berhasil untuk menyelesaikan sebuah level, kita akan mencapai level yang lebih tinggi dan lebih sulit. Kira-kira ketika adik-adik main game, gimana perasaannya? Menyerah atau penasaran pengen bisa menaklukkan level berikutnya? Pastinya adik-adik pengen bisa menaklukkan level berikutnya. Nah, maka dalam belajar harusnya seperti itu juga. Gitu. Ketika kita dihadapkan sama materi, misalkan materi matematika yang dirasakan sulit, kita nggak terlalu bisa nih gitu. Ya, maka sebaiknya kayak bermain game gitu ya. Ada penasaran, kok saya nggak bisa sih? Saya harus bisa. Saya coba lagi, saya coba lagi. Jadi jangan menyerah gitu. Ya, baik, next Pak. Nah, seperti juga dalam permainan sepak bola gitu. Coba adik-adik lihat, satu bola gitu ya, itu diperebutkan berapa orang? 11 main dalam satu tim dan ada dua tim, jadi ada 22 orang yang kesemuanya itu berusaha untuk memasukkan bola yang satu itu ke dalam gawang gitu. Jadi kira-kira kalau misalkan kedua tim itu yang terdiri dari 22 orang ini semuanya pada berpikir nggak berani mencoba untuk memasukkan bola ke dalam gawang gitu, yang terjadi apa? Yang terjadi adalah permainan tidak jadi seru gitu ya, dan juga tidak akan tercetak gol. Nah, demikian pula dalam belajar seperti itu gitu ya. Next Kak. Nah, adik-adik pasti tahu ya, salah satu pemain terbaik dunia yaitu Lionel Messi. Ternyata untuk bisa mencapai karirnya yang demikian gemilang, awalnya Lionel Messi ini dihadapkan pada kesulitan-kesulitan yang tidak mudah. Kita lihat ya videonya. Yo creo que al ser más chico que los demás quizá era más ágil y eso me ayudaba a la hora de jugar al fútbol. Aprendí siempre a jugar al fútbol por abajo y siempre con el balón en el piso porque era lo que más cómodo me sentía.
Ahí cuando te das cuenta que las cosas malas pueden resultar bastante buenas. Ya, tadi ya kita sudah lihat videonya, itu bukan sponsor ya dari Adidas gitu ya, bukan ya. Tapi tadi kita belajar bahwa Lionel Messi dilahirkan ternyata dengan kelainan. Kelainan apa tuh? Kelainan hormon pertumbuhan. Sehingga banyak teman-temannya dulu di Argentina mengatakan kamu gak bakal bisa jadi pemain sepak bola dunia karena badan kamu kecil gitu ya. Sekali gebok jatuh gitu. Tapi Lionel Messi membuktikan dengan semangat pantang menyerah, latihan terus gitu ya, hingga akhirnya memang badannya yang kecil tidak menghalangi dia untuk berprestasi. Dan ternyata sampai hari ini tercatat Lionel Messi salah seorang pemain sepak bola terbaik di seluruh dunia ya, selain mungkin Cristiano Ronaldo dan yang lainnya gitu ya. Baik, next Kak. Nah, jadi kesimpulan yang pertama apa sih? Boleh gagal, tapi jangan takut untuk mencoba kembali gitu. Boleh gagal, tapi jangan takut untuk mencoba kembali. Next. Ya, setiap keberhasilan gitu ya, pasti punya resiko yang harus ditanggung oleh kita gitu ya. Untuk mencapai keberhasilan itu, kita harus melewati resiko kegagalan. Tapi ingat, kegagalan adalah awal mula dari keberhasilan. Gitu ya, sama seperti yang tadi kita bahas mengenai permainan di dunia sepak bola. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memotivasi kita semua nih adik-adik, di dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa kita nggak boleh gampang menyerah. Gitu ya, di dalam Quran surat Al-Insyirah disebutkan fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Bahwasanya di dalam kesulitan pasti ada kemudahan, dan di balik kesulitan ada kemudahan. Bayangkan adik-adik, di dalam satu kesulitan Allah kasih dua kemudahan. Gitu ya. Jadi harus tetap semangat, karena ini jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menghadapi sebuah kegagalan, kita nggak menyerah, nanti kesannya dimudahin oleh Allah Subhanahu wa taala. Next. Ya, lanjut. Baik, ya. Kakak mau kasih contoh nih ya, beberapa tokoh yang luar biasa ya semangatnya untuk bisa berhasil. Pertama kita ambil teladan dari Nabi kita ya, Nabi Muhammad SAW. Ya, beliau lahir di Mekah, gitu ya. Mekah atau Madinah nih? Mekah ya. Kalau Madinah tempat hijrahnya, dan wafatnya di Madinah. Jadi Nabi Muhammad orang Mekah, dan dia dakwah ya, mensiarkan agama Islam awal kali di kampung halamannya di Mekah. Tapi ternyata dia ditolak. Kalau adik-adik tahu ya kisahnya Bilal bin Rabah, sahabat Nabi yang mantan budak orang Afrika yang kulitnya hitam, ya disiksa habis-habisan, dibawa ke gurun pasir gitu ya. Lalu ditindihin batu yang sangat besar dan panas gitu ya. Dan banyak sahabat Nabi yang lain juga disiksa ya. Ada yang dipanggang gitu ya, ada yang dicambukin dan seterusnya. Itu hingga akhirnya ya orang-orang kafir Quraisy berusaha membujuk Nabi Muhammad agar tidak menyebarkan dakwah Islam lagi di Mekah. Caranya gimana? Dibujuk melalui paman beliau yang bernama Abu Thalib. Gitu ya, melalui Abu Thalib. Wahai Abu Thalib, ya, tolong bujuk keponakan kamu agar tidak menyebarkan dakwah Islam lagi. Nanti kalau dia pengen harta, kami kumpulkan semua harta kami serahkan kepada Muhammad, dan Muhammad menjadi orang paling kaya. Lalu kalau dia pengen kekuasaan, kami angkat dia jadi pemimpin di kota Mekah, gitu. Atau dia pengen wanita yang sangat cantik, kita carikan dan kita nikahi. Gitu. Tapi apa kata Nabi Muhammad? Ya, wahai pamanku, seandainya saja bulan ditaruh di tangan kiriku, matahari ditaruh di tangan kananku, dan bulan ditaruh di tangan kiriku, aku tidak akan mau melepaskan atau meninggalkan dakwah Islam ini sampai aku berhasil atau sampai aku gagal dalam menunaikannya. Maka Rasulullah mencoba optimisme yang baru. Dia keluar dari Mekah ke sebuah kota namanya Taif. Ternyata di kota Taif ini adik-adik penduduknya jauh lebih jahat daripada penduduk Mekah. Nabi Muhammad dikatain orang gila, ahli sihir, diludahin ya, ditimpukin sampai kaki beliau berdarah-darah. Apakah Rasulullah putus asa dalam dakwah? Tidak. Ya.
Bahkan Rasulullah SAW berdoa kepada Allah, ya Allah, aku tetap ridho seandainya engkau kirim aku ke negeri yang sangat jauh, bahkan aku akan terbunuh di sana, aku akan tetap ridho dalam menyebarkan dakwah Islam ini. Jadi Rasulullah SAW mengajar kita untuk optimisme dalam berjuang. Ya. Yang kedua, Ibnu Hajar ini seorang ulama, adik-adik. Disebut Ibnu Hajar anak batu. Kenapa anak batu? Karena dia belajar agama Islam bertahun-tahun, ternyata tidak ada yang bisa dia pahami karena otaknya sangat lambat gitu ya dalam memahami materi. Tapi dia tidak pernah kenal menyerah hingga akhirnya Allah bukakan tuh yang tadinya tertunda dalam sebuah waktu, semua materi-materi yang tadinya dia tidak pahami dia bisa pahami. Karena apa? Semangat dia tidak kenal menyerah. Dan terakhir, adik-adik pasti tahu Thomas Alva Edison ya. Itu ini bukan Thomas film kartun yang kereta ya gitu. Kereta Thomas gitu ya. Beda lagi ya. Ini penemu bohlam. Bayangkan adik-adik kalau nggak ada bohlam, adik-adik ke Nurul Fikri nanti bisa apa? Bisa pada bawa obor ya, bawa petroma ya. Gitu. Wah, enaknya bisa kebakaran ntar ya gitu kalau obornya jatuh. Lebih parah kalau kalian punya motor nggak ada lampunya bawa obor, lebih kacau lagi tuh ya nanti. Gitu. Nah, hasil karya siapa? Thomas Alva Edison adik-adik. Tapi sebelum dia berhasil menemukan bohlam, dia memiliki kelainan waktu masih kecil. Apa tuh? Disleksia. Dia nggak bisa baca dan tulis. Jadi kalau dia baca, huruf-huruf itu seakan-akan bergerak-gerak dan bergoyang-goyang di otaknya dia gitu. Misalkan disebutkan nama, dia nggak bisa baca. Bacanya mana gitu, terbalik-balik. Tapi dengan semangat pantang menyerah dia belajar terus walaupun dia ditolak di semua SD di Amerika Serikat waktu itu. Dan dia tetap belajar bersama ibunya yang setia gitu yang ngajarin Thomas. Hingga akhirnya ketika dia dewasa, dia menjadi seorang peneliti di bidang fisika yang luar biasa dan berhasil menemukan bohlam. Berapa kali percobaannya? Lebih dari 1.600 kali. Setiap kali percobaannya gagal, dia bilang apa? Saya butuh waktu satu lagi pasti berhasil. Gagal lagi yang kedua, satu lagi pasti berhasil. Yang ketiga, satu lagi pasti berhasil. Sampai 1.600 kali lebih baru berhasil. Nah, kita belajar nih dari tokoh-tokoh ini mengenai pantang untuk menyerah. Walaupun gagal, coba lagi, gagal, coba lagi. Sampai akhirnya berhasil. Demikian pula dalam semangat belajar adik-adik gitu ya. Jadi nggak boleh ketika gagal, wah udah belajar nih matematika ternyata nilainya jelek gitu ya gitu. Atau belajar IPA nilainya jelek, atau belajar bahasa Inggris nilainya jelek, habis itu putus asa, saya nggak ditakdirin Allah untuk bisa matematika atau bahasa Inggris. Tadi kita udah belajar di tokoh-tokoh tadi. Baik, next Kak. Nah, kita lihat ya, ada permainan namanya football ya di Amerika Serikat atau rugby ya, mirip seperti itu. Kalau di sini kan football sepak bola ya gitu. Kalau di sana sepak bola namanya soccer ya dalam bahasa Inggrisnya di Amerika. Nah, kita lihat bagaimana kapten tim ya, kapten tim yang bernama Brock di dalam film ini. Dia takut gagal ketika bertanding melawan tim football dari SMA lain. Hingga akhirnya dimotivasi oleh pelatih. Kita lihat ya. Your attitude stinks. It means your heart's not right. Sure is preachy. Mm-hmm. What? How's your attitude, Brock? It's fine. Then you'll be okay with the death crawl, right? All right, everybody on the goal line. Get your partner. Let's go. All right, let's go. Show me something. 10 yards. Move it. Let's go, Mac. Let's go, Jonathan. Show me something. 10 yards. Show me some power. No knees. Keep your knees off the ground. Show me something. There we go. 10 yards. Show me some muscle. Show me some power. Give me some heart. Let's go. Very good, boy. Very good. Let's run it back. So, Coach, how strong is Westview this year? A lot stronger than we are. You already written Friday night down as a loss, Brock? Well, not if I know we could beat them. Come here, Brock. You too, Jeremy. What, am I in trouble now? Not yet. I want to see you do the death crawl again, except I want to see your absolute best. What, you want me to go to the 30? I think you can go the 50. 50. I can go to the 50 if nobody's on my back. I think you can do it with Jeremy on your back. But even if you can, I want you to promise me you're going to do your best. All right. Your best. Okay. You going to give me your best? I'm going to give you my best. All right, one more thing.
I want you to do it blindfolded. Why? Because I want you giving up at a certain point when you can go further. Get down. Jeremy, get on his back. I get a good tight hold, Jeremy. All right. Let's go, Brock. Keep your knees off the ground, just your hands and feet. There you go. A little bit left. A little bit left. There you go. Show me good effort. That way, Brock. You keep coming. There you go. It's a good start. A little bit left. A little bit left. There you go, Brock. Good strength. That's it, Brock. That's it. Not at the 20 yet? Forget the 20. You give me your best. You keep going. That's it. No, don't stop, Brock. You got more in you than that. Hey, just resting a second. You got to keep moving. Let's keep moving. Let's go. Don't quit till you got nothing left. There you go. Keep moving. Keep moving. Keep moving, Brock. That's it. You keep driving. Keep your knees off the ground. Keep driving it. Your very best. Your very best. Your very best. Keep moving, Brock. That's it. That's it. That's it. Keep going. Don't quit on me. Keep going. Keep driving it. Keep your knees off the ground. That's it. Your very best. Don't. Ya, baik ya. Tadi adik-adik sudah melihat ya video yang diambil dari cuplikan film judulnya Facing the Giant ya. Bagaimana seorang kapten tim yang tadinya ragu, dia merasa nggak mampu, tapi akhirnya dilatih oleh pelatihnya dan dia mampu. Semula dia hanya punya kekuatan 20 yard aja jaraknya, tapi sampai akhirnya dia mampu sampai ke ujung lapangan gitu ya adik-adik ya. Gitu. Karena apa? Tadi frame berpikirnya, saya mah gagal. Tapi ternyata pas udah dicoba, bisa mampu sampai ke ujung lapangan gitu ya adik-adik ya. Gitu. Itu kita belajar. Dalam belajar pun seperti itu sebetulnya harusnya semangatnya gitu ya. Ketika kita merasa kesulitan, ya kita jangan langsung menyerah gitu ya. Kita cari jalan lagi yang lain. Kalau adik-adik di NF, misalkan kesulitan belajar materi tertentu, merasa nggak bisa, bisa tanya ke temennya yang bisa. Atau konsultasi di Nurul Fikri dengan pengajar yang lain gitu ya. Next, Kak. Nah, sekarang
Kenapa sih siswa itu bisa gagal di dalam belajar? Ada dua penyebab adik-adik. Yang pertama penyebab dari dalam diri si siswa itu, yang kedua penyebab dari luar siswa itu. Nah sekarang kita bahas adik-adik. Penyebab dari dalam itu apa sih membuat siswa itu gagal dalam belajar? Yang pertama tidak memulai dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu, tidak mulai dengan berdoa. Nah, kalau orang nggak memulai belajar dengan doa, gitu ya, pertama ini membuktikan siswa itu apa? Sombong dia sama Allah, ya, sama Allah, sombong dia. Saya emang gak usah pakai doa, saya kan udah pintar. Saya emang ngandelin usaha saya aja gitu ya, jadi gak usah pakai doa gitu ya. Gitu, jadi nggak perlu pakai doa. Nah ini kurang tepat seperti itu gitu ya. Padahal kita harus sadar ya, menciptakan otak kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan nanti bagi orang-orang sombong seperti itu ya, dibangkitkan sebesar semut pada hari kiamat gitu. Keinjak-injak yang tadinya merasa hebat, merasa kuat, akhirnya dibangkitkan lemah gitu ya, seperti semut. Seperti sekarang nih adik-adik ya, lagi rame wabah corona kan gitu ya. Ini ingin membuktikan bahwa manusia itu lemah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, doanya gak usah yang sulit-sulit dalam belajar ya. Mungkin adik-adik sudah hafal ya, kita bisa bareng-bareng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilman warzuqni fahman. Robbi srohli sodri wa yassirli amri wahlul uqdata mili lisani yafqahu qauli. Nah, kalau sudah kayak gitu, doa, nanti insya Allah giring belajar kita dengan keberkahan gitu ya. Jadi lebih tenang belajarnya, lebih mudah menyerap informasi gitu ya. Teman-teman kita juga jadi lebih baik sama kita gitu ya. Banyak kemudahan-kemudahan yang Allah berikan gitu ya kalau berdoa ya gitu. Baik, next. Nah yang lainnya adalah kenapa sih bisa gagal dalam belajar? Karena tidak serius dan sikap menyepelekan guru atau menyepelekan pelajaran gitu ya. Bagaimana bisa sukses adik-adik nih yang ngaku ya gitu, siapa nih kalau misalkan lagi les di NM, wah dikit-dikit buka handphone ya kan gitu, buka game gitu ya, PUBG gitu ya, dulu kan lagi rame gitu ya, terus ngobrol gitu ya. Nah ini bagian dari ngeremehin pengajar gitu ya, atau ngeremehin pelajaran. Kalau sudah seperti itu nanti sulit gitu ya untuk bisa menyerap materi secara optimal, hingga akhirnya apa, kalau udah sulit menyerap materi kayak gitu hasilnya nggak maksimal adik-adik gitu ya, kesuksesannya jadi lebih jauh lagi gitu ya gitu. Atau yang lebih parah adalah nyontek gitu ya, menyontek gitu. Adik-adik jadi siswa yang dicontekin apa yang suka nyontek nih gitu ya gitu ya. Jangan mudah percaya ya kalau kita nyontek sama teman gitu, nomor 1 sampai nomor 5, wah kadang dibohongin tuh sama teman kita ya gitu. Teman kita ngasih 1 doang gitu ya, 4-nya dibohongin gitu ya, karena nggak mau nilainya yang dicontekin lebih bagus gitu ya. Jadi harus pede dengan diri sendiri gitu ya gitu. Jadi nggak boleh ngeremehin pelajaran, nyontek SKS belajarnya ya, sistem kebut semalam, antar-antaran aja deh kalau mau ulangan, mepet-mepet satu hari sebelumnya baru belajar. Nah, itu juga ngeremehin pelajaran. Yang kayak gini-gini nih menyebabkan nggak berhasil belajarnya ya. Nah lalu tidak serius dan sikap malas adik-adik ya, sikap malas. Coba kakak nanya, kalau kalian malas ada nggak obatnya di apotek? Nggak ada ya. Mbak beli obat malas loh, nggak ada gitu. Jadi obat malas dipaksakan untuk belajar gitu ya. Sebagaimana seorang ulama besar namanya Imam Bukhari adik-adik. Imam Bukhari kalau adik-adik pasti suka dengar hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Karena ulama yang paling hebat di dalam hadis adalah Imam Bukhari. Jutaan hadis itu perkataan yang Nabi Muhammad dihafal di luar kepalanya gitu ya adik-adik ya. Tapi adik-adik tahu nggak, Imam Bukhari itu masih kecilnya tunanetra adik-adik, buta dia, nggak bisa melihat sama sekali. Tapi ibunya optimis bahwa anaknya ini bisa jadi anak yang hebat, maka dititip ke seorang guru untuk belajar tahfiz Quran, ngafalin Quran. Ternyata walaupun dia tunanetra, hafalannya sangat bagus gitu. Hingga gurunya memuji, Bukhari, kamu bisa jadi orang hebat, selain kamu bisa hafiz Quran, kamu nanti bisa jadi orang bisa menghafalkan banyak hadis. Maka Bukhari kecil ini pulang ke rumah dengan kondisi yang sangat bahagia, sambil merangkak-rangkak ya di rumahnya gitu ya, meraba-raba tembok, Umi, Bunda gitu ya, aku nih
dipuji sama guruku kalau aku nanti bisa jadi penghafal hadis perkataan Nabi Muhammad gitu. Lalu Uminya menangis gitu di pangku ya. Lalu Imam Bukhari didoakan ya sampai tertidur tuh, ibunya mendoakan sampai tertidur ya. Dilihat ya, bangun dari tidur lihat Imam Bukhari lagi menghafalkan hadis gitu ya, itu sedang menghafalkan hadis ya, mungkin dengan metode-metode tertentu yang nggak pakai melihat waktu itu ya, di masa itu gitu ya, ada caranya gitu. Luar biasa gitu ya. Selesai berdoa, ibunya kaget, ternyata Imam Bukhari berteriak, Umi bunda aku bisa melihat gitu, karena doa dari ibunya dan semangat dari Imam Bukhari kecil yang tidak menyerah dalam belajar gitu ya. Nah, kita belajar dari situ. Imam Bukhari walaupun terbatas, dia tidak bisa melihat di masa kecil, tapi dia semangat belajarnya tinggi, nggak malas. Kalau kita dikasih kesempurnaan fisik harusnya malu ya kalau kita nggak belajar, atau lagi malas gitu belajar. Baik ya. Oke ya, kita lihat video mengenai salah seorang. ماذا يوجد في الدور الثاني؟ حلقة تحفيظ القرآن. إنه مشارك في حلقة تحفيظ مع أنه مشلول، يتكلم بصعوبة ولكنه يضغط على إعاقته بإصرار لكي ينطق القرآن بصوته مع ما في ذلك من تعب. Ya adik-adik, sekarang kita masuk ke faktor penyebab kegagalan siswa untuk sukses belajar. Ini disebabkan faktor dari luar siswa itu sendiri. Nah, faktornya apa aja adik-adik? Pertama adalah teman yang buruk gitu ya. Gitu. Kakak punya pengalaman nih gitu ya, ada siswa yang tadinya itu pasif gitu ya di NF, acuh tak acuh belajarnya gitu ya, nggak semangat belajarnya, ngantuk kan belajarnya gitu ya. Lalu waktu dia pindah ke kelas 12 ya, naik ke kelas 12 dan waktu itu lanjut ke Nurul Fikri, ternyata berubah adik-adik, karena teman-temannya pada semangat belajar gitu ya, teman-temannya aktif di kelas, anak ini jadi aktif gitu ya, jadi bagus prestasinya gitu. Sebaliknya gitu ya, ada juga ya siswa yang tadinya dia itu belajarnya baik, semangatnya baik, tapi dia bergaul dengan teman-teman yang kurang baik gitu ya, gitu. Ngajak dia untuk ngobrol ketika lagi ada pelajaran di kelas misalkan kayak gitu ya, terus atau jadi ribut atau berisik gitu ya. Nah, kondisi kayak gini kalau terus-terusan adik-adik bergaul dengan siswa seperti itu, ini bisa menular adik-adik. Jadi faktor teman itu sangat penting. Maka kalau pengen sukses belajar, carilah teman-teman yang bisa menyokong dan mendukung suksesnya kita dalam belajar gitu ya. Jangan cari teman yang membuat kita jadi lalai dari belajar gitu. Sebagaimana pepatah mengatakan bahwa kalau kita bergaul dengan orang yang sebagaimana kita bergaul dengan tukang besi gitu ya, kita akan kena percikan apinya gitu ya. Tapi kalau kita bergaul dengan tukang minyak wangi, kita akan ikut kebagian harumnya gitu ya. Jadi pilihlah teman-teman yang mendukung proses belajar kita. Lalu kok ada teman kita gimana kak? Kan nggak enak kalau dia lagi ngajak ngobrol gitu di kelas. Saya kan nggak enak kalau nggak nanggepin gitu ya. Ya mungkin bisa nanggepin secukupnya aja. Habis itu harus fokus lagi, kasih tahu ke teman kalian yang pengen ngajak kalian ngobrol, maaf ya, nanti kita lanjutin lagi kalau udah jeda gitu ya. Sekarang kita belajar dulu, fokus untuk belajar. Gitu. Baik ya. Lalu lingkungan yang buruk adik-adik. Lingkungan yang buruk. Baik ya. Nah, ini lingkungan yang buruk juga sangat pengaruh ya. Selain teman yang buruk tadi gitu ya. Gitu. Lingkungan yang buruk bisa berupa apa? Kondisi akhlak di lingkungan itu yang kurang baik gitu ya. Kita masuk ke sekolah yang terkenal misalkan anak-anaknya di situ suka tawuran gitu ya misalkan gitu, atau suka nongkrong-nongkrong yang gak jelas. Nah, ini kita bisa ke bawah juga gitu ya kalau lingkungannya tidak baik. Maka pilihlah suasana belajar, teman-teman belajar yang baik, yang tadi mendukung
belajar kita gitu ya. Baik, next ya. Oke, lanjut. Baik, lalu gimana sih Kak langkah-langkah biar belajar kita ini berkah, belajar kita ini sukses gitu ya. Ketika kita gagal bisa optimal bangkit lagi. Pertama adalah mulailah belajar kalian dengan berdoa ya. Nah, dengan berdoa sebelum belajar gitu ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengiringi belajar adik-adik dengan keberkahan. Jadi lebih tenang belajarnya gitu ya, mudah memahami, mudah menghafal, dan tentunya mendapatkan ridho dan pahala dari Allah. Rasulullah SAW bersabda gitu ya, bahwasanya barang siapa yang lagi belajar tidak mengharapkan mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, maka bersiaplah untuk bersedih pada hari kiamat adik-adik. Wah, sedih aja di dunia udah nggak enak ya, apalagi sedihnya di hari kiamat gitu ya. Kalau di neraka itu satu hari setara 1000 tahun gitu ya, ngeri banget gitu ya. Kalau sedih di hari kiamat berarti nggak baik kondisinya di sana gitu ya. Nah, siapa tuh orang-orang yang bersedih pada hari kiamat ketika belajar nggak mencari doa Allah? Di antaranya orang yang tidak memulai belajarnya dengan berdoa gitu ya. Jadi harus berdoa dulu, baik itu di NF. Kalau di NF kan memang kita rutinkan ya adik-adik ya, sebelum belajar harus dimulai dengan basmalah dan doa menuntut ilmu. Di sekolah kayak gitu juga, kalaupun gurunya nggak membimbing, adik-adik doa sendiri gitu ya, di rumah juga kayak gitu biar berkah belajarnya ya. Oke, next. Nah, coba adik-adik ya, kita lihat panutan kita ya, teladan kita Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu udah dijamin masuk surga dan levelnya paling tinggi surganya, manusia yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala. Tapi lihat adik-adik, Nabi Muhammad setiap hari sholat tahajud dari jam 11 malam adik-adik sampai subuh. Itu setiap hari seperti itu menegakkan sholat tahajud, berurai air mata, ya tanda syukur kepada Allah. Ada lagi sahabat Nabi yang namanya Umar bin Khattab yang juga dijamin masuk surga. Di kedua pipinya itu ada aliran atau bekas tanda hitam. Itu apa sih? Tanda hitam itu adalah bekas aliran air matanya gitu. Padahal Umar bin Khattab adalah salah seorang sahabat Nabi yang juga dijamin masuk surga. Tapi dia terus bertaubat, doa sama Allah, memohon ampun sama Allah. Gitu ya. Wah, kalau kita sudah dijamin masuk surga seperti itu mungkin udah kegeeran ya gitu. Nah, kamu kok nggak sholat sih gitu. Aku udah dijamin masuk surga, main game aja terus gitu ya. Nah, tapi kalau para sahabat Nabi justru malu gitu ya kalau dia nggak beribadah, nggak doa gitu ya. Gitu. Baik. Lanjut. Nah, berani untuk mencoba adik-adik. Di sini kakak mau tampilin nih adik-adik beberapa contoh. Ya, contoh pengusaha-pengusaha yang awalnya itu takut mencoba bisnisnya, tapi akhirnya berhasil. Karena apa? Dia buang rasa takut itu dan dia berani mencoba. Nah, yang pertama adalah namanya Hendy Sutyono. Adik-adik kenal? Mungkin belum kenal ya. Tapi kalau kita lihat gambar berikutnya nih ya adik-adik ya. Nah, kebab Turki Babar Api. Pasti senang banget nih. Kayaknya mukanya kalau di sini makannya 2 nih, ukuran jumbo semua nih gitu ya. Gitu ya. Wah. Ini luar biasa adik-adik ya. Hendy Sutyono ini awalnya adalah mahasiswa jurusan informatika di Institut Teknologi 10 November ITS. Ya, temannya ITB. Nah, ini salah satu kampus yang sangat bagus dan favorit ya di Indonesia ini gitu ya. Tapi luar biasa. Ya, dia lebih memilih meninggalkan bangku kuliahnya, lalu dia memulai bisnis pakai gerobak di depan kampusnya gitu dengan modal 4 juta rupiah adik-adik. Laku nggak? Nggak laku ya. Maghrib dia cerita waktu itu di acara Kick Candy nggak laku gitu ya, jarang yang beli gitu. Udah gitu dia dicemooh oleh keluarganya gitu ya, gitu. Lagian sih keluar dari kampus gitu, sekarang bisnisnya nggak laku. Tapi apa yang dilakukan Hendy? Dia nggak menyerah, dia akan buktikan kalau bisnisnya ini akan sukses. Dia racik kembali kebabnya yang enak, yang sesuai dengan lidah orang Indonesia gitu ya, hingga akhirnya sukses adik-adik ya. Luar biasa, dari modal hanya 4 juta ya. Tahun 2005 nih adik-adik, udah lahir belum? Belum ya gitu. Tahun 2005 usahanya diwaralabakan dengan nama PT Kebab Turki Babar Afi, dan di majalah Tempo namanya tercatat sebagai satu dari 10 tokoh pemuda yang mengubah Indonesia. Bahkan dia dinobatkan sebagai
salah seorang pengusaha terbaik, satu dari 25 pengusaha Asia terbaik di Asia gitu ya, orang Indonesia nih, luar biasa. Nah, yang satu lagi namanya Elang Gumilang ya, Elang Gumilang gitu ya. Namanya unik banget nih ya, tapi nggak bisa terbang dia ya gitu. Nah, siapa nih Elang Gumilang? Lahir dari keluarga kaya raya sebenarnya gitu, tahun 85 gitu ya. Nah, tapi dia udah punya tekad, saya kalau nanti SMA kelas 2, kelas 11 gitu ya, saya udah punya penghasilan, gak mau minta lagi sama orang tua saya. Berapa penghasilan yang dia cita-citakan waktu SMA? 10 juta. Nah, dari mana dia bisa penghasilan 10 juta? Dari cara dagang donat adik-adik. Bayangkan, padahal dia anak orang kaya, dia gak pengen minta dari orang tuanya, dia dagang donat ya. Gitu. Awalnya laku nggak? Nggak laku ya, tapi dibuat strategi dagang yang baik ya, yang menarik buat anak-anak SD, hingga akhirnya dagang donatnya itu laku. Dan betul ternyata ya, di kelas 11 itu dia udah punya penghasilan sampai 10 juta rupiah. Dari situ waktu kuliah dia perluas tuh ya kemampuan dagangnya adik-adik. Dagang lampu ya, dagang sepatu, dagang minyak goreng gitu ya. Lulus dari IPB, Institut Pertanian Bogor, nih kampus yang bagus juga gitu ya. Dia ngumpulin duit bersama kawan-kawannya gitu ya, sekitar 340 juta, dan dia mulai usaha properti. Properti itu apa sih? Properti itu bangun perumahan ya, kayak adik-adik nih tinggal di mana gitu ya. Aku tinggal di Taman Wisma Asri Kak. Nah, itu ada perumahan-perumahannya. Yang membangun itu adalah salah satunya adalah Elang Gumilang gitu ya. Awalnya masih sangat kecil perumahannya, lalu berkembang karena dia pantang menyerah. Kalau gagal dia berusaha lagi, hingga akhirnya usahanya maju dan sukses. Adik-adik tahu berapa penghasilannya sekarang si Elang Gumilang ini? Dia punya penghasilan 55 sampai 56 triliun setiap tahun. Triliun adik-adik ya, 1 triliun bisa beli semua perumahan yang ada di wilayahnya adik-adik gitu ya. Wah, luar biasa. Masih sisa banyak, sekolahnya adik-adik bisa dibeli juga gitu ya. Nah, ini karena pantang menyerah gitu ya. Baik, yuk kita belajar dari alam adik-adik, belajar dari karang gitu ya. Mudah nggak jadi karang? Nggak mudah. Ada di tepi pantai dihantam ombak, tapi dia tetap berdiri tegak ya. Dia nggak menyerah gitu ya, melawan derasnya ombak yang menghantam dia. Kita juga perlu belajar dari pohon yang tinggi menjulang adik-adik gitu ya. Wah, kalau jadi pohon yang tinggi dihantam dengan angin yang besar ya, dengan petir, apakah dia menyerah? Enggak gitu ya. Malah dengan rindang daunnya itu dia bisa memberikan orang yang ada di bawahnya teduh gitu ya, untuk berteduh, atau bahkan menjatuhkan buah-buahan sehingga akhirnya hewan-hewan bisa makan, atau bahkan orang-orang bisa makan dari buah-buahannya gitu. Kita juga bisa belajar ya dari elang gitu ya, yang gak pernah takut ya dengan ketinggian gitu ya, gitu, untuk mencengkram mangsanya gitu ya, gitu. Atau kita belajar juga dari kupu-kupu, sebelum dia jadi indah kayak gitu perjuangannya berat ya. Mungkin kita jijik kalau ngeliat ulat, tapi dari ulat itu dia berjuang sampai jadi kepompong, lalu akhirnya dalam waktu yang tidak sebentar akhirnya berubah menjadi makhluk yang sangat indah, itu kupu-kupu. Nah, kita juga perlu belajar mengenai pantang menyerah, jangan takut gagal dari alam sekitar kita gitu ya. Nah, yang ketiga, buang perasaan nggak bisa adik-adik. Ya kak, nggak bisa kak, aku udah coba belajar matematika tapi ternyata nggak bisa juga. Aku udah coba kak belajar bahasa Inggris, ternyata nggak bisa juga. Nah, perasaan kayak gitu dibuang dulu adik-adik ya. Kita lihat ya, ada sebuah film judulnya Menjaga Wajah dan Kesayangan. Duduk saja di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kalian bisa manggil saya Ustadz Salman.
Ingat, bukan yang paling tajam, tapi yang paling bersungguh-sungguh. Manjadah wajadah. Ya, adik-adik ya, tadi kita sudah lihat cuplikan film Manjada Wajada ya. Ini kisah nyata adik-adik. Tadi si Ustadz Salman Ali mengatakan, jadi buat jadi sukses bukan jadi anak yang paling jenius atau pinter, bukan. Tapi kuncinya adalah yang paling sungguh-sungguh dalam belajar. Manjada wajada katanya Imam Syafi'i ya. Barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti dia berhasil. Jadi kuncinya apa? Bukan sekedar pinter doang adik-adik, bukan sekedar IQ-nya tinggi doang, gitu ya. Kakak punya teman dulu waktu SMA IQ-nya paling tinggi satu sekolah, tapi nggak pernah dapat 10 besar karena apa? Anaknya malas belajar. Hingga ini kalah dengan teman-temannya IQ-nya biasa-biasa saja, gitu ya. Jadi yang penting semangat belajarnya, gitu ya. Baik, next. Nah, lalu buatlah target adik-adik dalam belajar. Jadi yang namanya belajar itu harus punya target. Target itu dibuat di akhir ya, akhirnya mau kita capai apa gitu ya. Tentu target terbesar kita apa adik-adik? Masuk surga ya kan gitu. Ada lagi target-target terdekat kita yang baik-baik gitu ya niatnya. Misalkan apa, Kak, saya punya target lulus kelas 5 SD ini ya, saya pengen dapat kategori peringkat 5 terbaik di sekolah saya gitu ya, atau di kelas saya, atau bahkan 3 besar kan gitu. Atau nanti ketika saya lulus SD saya pengen diterima di SMA yang favorit gitu ya gitu. Dan cita-cita yang tinggi-tinggi semuanya gitu ya, harus punya target gitu adik-adik ya. Dan target nggak akan berguna kecuali adik-adik mau berkorban dengan banyak berusaha dan berikhtiar dengan belajar yang serius gitu ya. Jadi kalau punya target doang tapi sekedar janji-janji doang nggak akan bermakna gitu ya adik-adik ya, itu nggak akan bisa sukses ya. Next. Oke, ya. Ayo kita tulis target kita, gitu ya. Kita bisa punya target selain tadi target belajar juga, misalkan target yang baik-baik ya kalau yang muslim misalkan hafal juz 30 gitu ya sebelum lulus 5 SD ini gitu ya. Atau bisa lancar baca Al-Qur'an gitu ya sebelum lulus SD dan target-target yang lainnya gitu ya. Baik, next. Nah, yang terakhir adik-adik, ya kunci buat bisa sukses adalah jangan menunda adik-adik ya, jangan menunda. Nah, ada seorang motivator ya, ini yang bikin semangat orang-orang gitu ya, namanya Dale Carnegie ya. Dia mengatakan untuk memperbesar kegagalan seringlah menunda-nunda, tapi untuk memperbesar keberhasilan kalian lakukanlah sekarang gitu ya. Jadi banyak orang itu sebenarnya gagal bukan karena dia itu bodoh, tapi dia sering menunda gitu ya. Adik-adik punya target nih gitu ya, bisa matematika ya, makin bagus matematikanya gitu, atau pelajaran lain bahasa Indonesia, bahasa Inggris gitu ya, IPS misalkan kayak gitu ya. Tapi adik-adik menunda mulu, belajarnya nanti aja, belajar kalau pengen ulangan aja. Kalau kayak gitu ya keberhasilan akan jauh dari adik-adik. Jadi kalau pengen berhasil lakukan aja gitu ya, lakukan, dipaksakan, kalau malas dipaksakan gitu ya. Oke. Jadi jangan sering menunda-nunda gitu ya. Oke. Sampai di sini jelas adik-adik? Insya Allah jelas ya. Oke. Nah, sudah siap belum kita menerima tantangan? Harus siap gitu ya, harus siap. Baik. Adik-adik, mungkin itu yang bisa kakak sampaikan gitu ya. Kakak selalu mendoakan adik-adik untuk dipermudah belajarnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu ya. Kalau ada yang nggak jelas gitu ya, adik-adik boleh konsultasikan. Kak, ini kan nggak bisa ketemu, boleh konsultasi online di grup-grup konsultasi online BKB Nurul Fikri ya. Bukan pelajaran BIP aja, pelajaran yang lain juga gitu ya. Oke ya. Mudah-mudahan ya adik-adik dan keluarganya semua dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan juga wabah corona ini ya segera berlalu hingga hari kita bisa ketemu lagi, jumpa lagi secara langsung di Nurul Fikri ya. Baik adik-adik ya, kakak mengingatkan sebelum kakak tutup ya, lagi-lagi yang belum follow IG
Nurul Fikri untuk di follow, juga untuk yang belum subscribe ya channel YouTube Nurul Fikri untuk di subscribe. Itu yang bisa kakak sampaikan ya. Lebih kurangnya mohon maaf dari kakak jika banyak kesalahan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.